Ketika seorang wanita minum telur ayam mentah setiap pagi, meskipun dihadapkan pada dewi yang disukainya, dan seorang pria menunggu kesempatan, langsung menjulurkan lidahnya ke arah wanita, mengenakan setelan jas yang keren. Secara kasat mata, dia adalah orang bodoh terkenal di desa. Namun ketika tidak mendapat tugas, padahal dia adalah agen rahasia kelas atas, dia diperintahkan untuk menyusup ke sebuah kota kecil di perbatasan antara Korea dan Cina, siap menunggu tugas yang diberikan oleh atasan. Namun menunggu itu berlangsung selama 2 tahun. Meskipun dihadapkan pada dewi yang disukainya, dia tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya. Betapa dia ingin menunggu hari tugas datang, mengenakan setelan jas yang keren, tampil di depan dewi sebagai seorang pria biasa. Namun ketika tidak mendapat tugas, dia hanya bisa tetap berperan sebagai orang bodoh, muncul di depan orang banyak. Setiap pagi setelah bangun tidur, dia selalu mengorek hidungnya dengan tisu sampai lendir keluar. Sampai 2 gumpalan lendir besar keluar. Dia hanya akan pergi keluar, dan cara dia pergi keluar juga sangat istimewa. Hari yang indah baru saja dimulai. Menghadapi intimidasi anak-anak nakal desa, dia harus memainkan peran bodoh dengan sempurna. Dia sudah menganggap perilaku ini sebagai tugasnya. Dong Jiu sengaja membersihkan setiap hari, hanya untuk bisa melihat dewi sekalipun. Gadis cantik ini bernama Yanxi. Dia juga adalah objek cinta rahasia Dong Jiu. Senyuman cerah Yanxi mampu membuat Dong Jiu senang sepanjang hari. Melihat dewi pergi, imajinasi Dong Jiu semakin kaya. Namun perilakunya selalu mendapat pelajaran dari adik Yanxi. Penduduk desa memperlakukannya sebagai orang bodoh yang bisa diintimidasi. Hanya bibi supermarket yang merawatnya dengan penuh perhatian. Meskipun dia memasukkan potongan daging ke mangkuknya sendiri, bibi tidak pernah menegurnya. Setiap hari, tugas Dong Jiu adalah membantu bibi menjaga toko. Tiba-tiba sepasang lampu besar yang berkilauan muncul di depan matanya, membuat Dong Jiu tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan 2 gumpalan ingus besar. Setiap kali Po Mei muncul, Dong Jiu selalu terpesona. Lagi pula, tidak ada pejabat yang bisa bertahan dalam ujian seperti ini. Dong Jiu selalu larut dalamnya dan tidak bisa lepas. Sehingga setiap kali Po Mei mengambil rokok, dia tidak akan membayar. Saat dia hendak mencatat utang Po Mei, seorang pria tua pengantar paket yang mengendarai sepeda motor memanggil Dong Jiu. Orang ini juga tidak semudah yang terlihat. Dia juga merupakan agen rahasia yang menyusup selama bertahun-tahun. Dan dia adalah satu-satunya kontak Dong Jiu. Setiap hari, Dong Jiu selalu berharap dia akan mendapat kabar baik. Namun, pria tua itu selalu membuatnya kecewa setiap hari. Selain berbicara tentang wanita bersamanya, semua percakapan lainnya tidak berguna. Namun, pada suatu malam hujan deras, Dong Jiu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Demi memperdalam citra dirinya sebagai orang bodoh, dia setiap beberapa waktu akan melakukan sesuatu yang mencolok. Pada hari itu, dia bahkan buang air besar di jalan di depan umum. Namun yang tidak terduga baginya, wanita pujaannya secara kebetulan lewat di tempat itu. Ini membuat Dong Jiu merasa lebih malu daripada berdiri telanjang di depan Yanxi. Lebih memalukan. Selamat tinggal, impianku. Luka batin ditambah kedinginan terkena hujan, membuat tubuh Dong Jiu sakit parah. Dengan perawatan bibinya, dia cepat sembuh. Demi bertemu dengan pujaan hatinya, dia kembali ke jalan yang harus dilaluinya untuk bekerja. Namun kali ini, Yanxi melihatnya dengan tatapan penuh penolakan dan ketakutan. Mungkin perilaku Dong Jiu malam itu menyebabkan Yunhe terguncang secara besar di dalam hatinya. Kamu yang suka buang air besar sembarangan, orang aneh. Aku sudah memperingatkanmu, jangan lagi mengganggu kakak perempuanku. Mulai hari ini, kamu tidak boleh melihat bayangannya lagi. Apakah kamu mendengar? Anak ibu penjaga supermarket melihat Dong Jiu selalu diganggu orang, maka dia mengajarkan beberapa ilmu bela diri padanya. Padahal dia tidak tahu di depannya berdiri agen rahasia nomor 1 dari Korea Utara. Gambaran di atas semuanya hanya imajinasi Dong Jiu. Tiba-tiba ibu penjaga supermarket memotong pembicaraan mereka dan meminta mereka untuk mengantarkan barang ke warga desa. Dong Jiu membawa 2 karung beras sambil berjalan cepat, sedangkan Atai membawa 2 piring telur tapi kelelahan dan sesak napas. Ketika sampai di tujuan, barang yang dibawa oleh kedua orang itu berubah. Ternyata Atai sebenarnya sedang mengejar gadis cantik. Untuk menunjukkan tubuhnya yang kuat, dia mulai bertingkah licik. Sementara itu, si gadis sedang menyalahkan tuan rumah karena tidak ada air panas saat mandi. Tuan rumah menjelaskan bahwa mandi dengan air dingin di musim panas baik untuk kesehatan. Gadis itu tidak bisa berkata-kata kepada tuan rumah tua itu. Dia hanya berkata, ayam besi. Dia marah dan berjalan menuju timur 9.
Dia dengan mahir mengambil telur mentah dan langsung meminumnya. Tindakan Guo Mei kali ini membuat ketiga pria merasa ada keinginan jahat di dalam tubuh. Langsung menuju ke atas kepala. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam sebuah kamar. Pemilik rumah menjelaskan bahwa itu adalah penyewa baru yang pindah. Namun intuisi Dong Jiu memberitahunya ada keberadaan aura berbahaya di dalam kamar sewa. Malam itu, Dong Jiu sedang berlatih tubuhnya. Menyadari, di luar muncul seorang pria asing berambut emas. Saat dia keluar dari pintu, pria itu tiba-tiba menyerangnya. Kemudian mereka bergulat, keduanya saling memukul, dan serangan-serangan mematikan. Untuk sementara waktu, pria berambut emas dan Dong Jiu bertarung dengan seimbang. Namun dia tidak tahu bahwa Dong Jiu sebenarnya tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Lagi pula, gelar agen khusus nomor 1 Korea Utara bukanlah main-main. Akhirnya, pria berambut emas tersenyum pada Dong Jiu. Ternyata keduanya berasal dari organisasi agen khusus Korea Utara. Dan keduanya pernah menjalani pelatihan yang sangat keras di Pulau Biwa. Ini juga menjadi alasan mengapa Dong Jiu tidak menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Kemudian, Dong Jiu bertanya mengapa dia datang ke kota kecil ini. Dan pria berambut pirang itu mengatakan bahwa dia datang untuk menjalankan misi. Dong Jiu marah setelah mendengarnya. Dia sudah menyamar di sini selama 2 tahun. Mengapa organisasi masih mengirim orang lain? Kemudian pria berambut pirang itu alasan bahwa misinya rahasia. Dia melompat dari atap dan pergi dengan cepat. Keesokan harinya, saat Dong Jiu mengirim barang ke warga desa, tanpa sengaja melihat pria berambut pirang dari atap. Kemudian dia berlari turun dengan cepat, lalu naik sepeda kesayangannya, melaju dengan cepat seperti kilat. Di jalan-jalan kecil dan besar, dia sudah menyamar di sini selama 2 tahun. Tidak pernah menerima misi apapun. Mengapa atasan mengirimnya ke sini untuk menjalankan misi? Untuk mengetahui misi apa yang dibawanya, maka Dong Jiu pun mengikutinya secara diam-diam. Ketika dia mengikuti pria berambut pirang ke sebuah gedung besar, membuatnya melihat adegan lucu. Tindakan pria berambut pirang. Bahkan dia sendiri merasa malu. Ternyata atasan memerintahkan dia menyamar sebagai seorang penyanyi rock, untuk mengikuti acara bakat. Tunggu juga merasa senang untuknya. Setelah semua, penyanyi rock ini jauh lebih kuat daripada peran bodoh itu. Namun yang tidak terduga oleh pria berambut pirang adalah bermain gitar ternyata lebih rumit daripada membunuh dengan senjata. Namun dengan dorongan Tunggu, pria berambut pirang menjadi lebih percaya diri. Kemudian dia mulai memetik gitar seperti suara setan. Tunggu benar-benar tidak tahan. Salah satu suara surgawi yang memikat hati. Setelah mencabut kabel suara, dia segera melarikan diri. Bahkan saat pergi, dia masih mengejeknya, memastikan dia memenangkan kompetisi bakat itu. Sebagai seorang agen yang luar biasa, tidak hanya harus menguasai berbagai senjata, menjahit adalah hal yang mudah baginya. Tiba-tiba, anak nakal yang sering dibuli di desa menangis dan mencarinya, dan mengatakan bahwa kakaknya menghilang setelah buang air kecil di malam hari. Namun Dong Jiu tersenyum jahat dan berkata, bagus sekali, karena tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Anak laki-laki melihat Dong Jiu tidak terpengaruh. Dia mengeluarkan sosis favoritnya dan memberikannya kepada Dong Jiu. Kemudian, mereka berdua mulai mencari kakaknya. Ketika melihat urin di tanah, Dong Jiu jongkok di tanah. Dia menyentuh sedikit urin dengan jari, lalu dia mencicipinya. Dengan suhu dan komposisi urin, Dong Jiu tahu bahwa anak laki-laki tidak pergi lama. Pasti dia sedang bermain-main. Tidak tahu dia pergi ke rumah siapa. Kemudian, saat anak laki-laki tidak memperhatikan, dia bergerak cepat ke atas atap. Karena melalui pelatihan profesional, pendengaran Dong Jiu sangat tajam. Di tengah keheningan malam, dia segera mendengar suara anak laki-laki. Kemudian dia melacak suara untuk menentukan posisi. Dengan cepat mengunci posisi suara yang terdengar. Setelah beberapa loncatan lincah, hampir sampai di lokasi anak laki-laki. Agar tidak terbongkar identitasnya, dia mengambil pakaian untuk menyamar. Dengan cepat, dia menemukan tempat itu. Ternyata tukang cukur desa yang membawa pergi kakaknya. Karena dia jatuh cinta pada ibu anak laki-laki yang bercerai. Jadi dia ingin menghilangkan rintangan dengan memberikan hadiah kepada anak itu. Untuk memuluskan jalan bagi hubungan masa depannya. Pada saat itu, tetangga juga melihat pakaian mencolok yang dikenakan oleh dia. Itu adalah pakaian dalamku. Ternyata pakaian dalam yang diambil oleh dia secara tidak sengaja. Ternyata itu adalah pakaian dalam pujaan rahasianya. Penampilan dia dianggap aneh oleh warga desa. Warga desa menghalangi dia dengan berbagai cara. Beruntung dia lincah, menanjak ke atap mengikuti kabel listrik, atau akan ditangkap oleh penduduk desa. 3 tahun terakhir, Dong Jiu tidak pernah menghubungi ibunya. Ketika tukang cukur muncul dengan saudaranya, dia akan menulis surat untuk ibunya.
Ini juga membantunya mendapatkan wanita yang dicintainya di masa depan. Membangun dasar yang kuat, agar foto ibunya tidak pudar. Pembantaian yang menjadi korban politik, sedang mendekati agen asing yang berada di luar negeri. Perlahan-lahan mendekat, karena identitasnya yang khusus. Dong Jiu tidak berhubungan dengan ibunya selama 3 tahun. Setiap kali dia merindukan rumah, dia akan menulis surat kepada ibunya. Menuliskan kerinduannya dan perhatiannya di atas kertas. Kemudian menyimpan semua rasa rindu dan cinta di bawah lantai. Agar foto ibunya tidak pudar, dia akan menyimpannya dengan karet pengikat. Tiba-tiba ruangan menjadi gelap. Sambil menempelkan pistol dengan peredam suara, diarahkan ke kepala Dong Jiu. Pria misterius tidak melukai Dong Jiu, hanya memberinya peringatan, lalu berbalik dan melarikan diri dari tempat itu. Sebagai agen khusus nomor 1 Korea Utara, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya dengan mudah? Dia pergi. Dilihat dari kecepatan lawan, jelas dia juga adalah agen yang terlatih secara profesional. Tiba-tiba Bo Mei melihat Dong Jiu melompat-lompat. Apakah kamu kera? Aku bertemu denganmu tepat waktu. Ikut aku. Untuk tidak mengungkapkan identitasnya, Dong Jiu kembali ke peran bodoh. Ternyata Bo Mei minum karena sedang tidak mood. Dia juga ingin mencari seseorang yang bisa menjaga rahasia. Berbagi rahasia yang sulit diungkapkan di hatinya. Bo Mei juga memiliki masa lalu yang tidak ingin diingat. Ketika dia berusia 18 tahun, karena mencicipi buah terlarang, menyebabkan dia hamil dan melahirkan seorang bayi. Keluarganya untuk menjaga nama baiknya, secara diam-diam mengirim anaknya untuk diadopsi di Amerika. Kemudian Bo Mei tertidur pulas. Agar orang-orang jahat tidak mengambil mayat, Dong Jiu berencana mengantarnya pulang. Di tengah jalan, tepat ketika dia bertemu dengan Golden Retriever yang sedang berlatih gitar, kemudian dia menyerahkan Bo Mei kepadanya. Namun yang tidak terduga baginya adalah, Bo Mei tiba-tiba terbangun, dan dengan sepasang mata besar yang indah, memandang Golden Retriever dengan penuh kasih. Setelah Dong Jiu mengantarkan Bo Mei pulang, menemukan agen rahasia itu, dan dengan tepat mengucapkan namanya, ternyata dia juga berasal dari pasukan khusus naga hitam seperti Dong Jiu. Nama pria itu adalah Atai. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah misi, Dong Jiu dengan nekat menyelamatkan nyawanya. Sejak itu, dalam hatinya, Dong Jiu menjadi pahlawannya, dan tujuannya datang kali ini, adalah menyamar sebagai seorang siswa SMA, untuk diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik Dong Jiu. Namun ketika seorang kurir lewat, dia menyadari bukan pria tua sebelumnya. Barulah setelah ditanya, pria tua itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia merasa kejadian ini pasti terkait dengan Atai, karena paman sudah menyusup di sini. Malam tahun 16, dia kemudian menemukan Atai untuk menanyakan keberadaan paman. Dan dia mengatakan paman pulang karena merindukan keluarga, tanpa izin dari organisasi, melarikan diri kembali ke kampung halaman secara diam-diam. Tujuannya datang adalah untuk menggantikan paman. Pada saat itu, Dong Jiu Yi menariknya ke dalam gang. Ternyata itu Dong Dewi Qiu pulang saat pulang kerja, diusik oleh bos perusahaan. Melihat Yeon Hee hampir ditindih oleh pria bejat, Dong Qiu alasan tidak bisa tampil langsung, meminta Atai untuk memberinya pelajaran. Namun, pada saat itu adik Yeon Hee tiba-tiba muncul, sehingga rencana jahat bos tidak berhasil. Namun bos masih terus mengancam, ingin membuat Yeon Hee membayar mahal. Dong Qiu pasti akan menghilangkan ancaman bagi Dewi. Maka dia meminta bos untuk mengenakan pakaian yang sangat seksi, dan mengambil foto gratis untuknya. Dong Jiu masih mengingatkannya, jika Yanxi merasa tidak adil di tempat kerja, atau dipindahkan keesokan harinya, foto-foto vulgar besarannya akan muncul di berita utama di berbagai media. Keesokan harinya, Dong Jiu mengumpulkan 2 orang lainnya. Namun mereka tidak bertanya-tanya tentang tugas masing-masing. Perasaan ini membuat mereka merasa seperti kembali ke militer. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Beberapa orang melihat ke bawah bersama-sama. Ternyata ada beberapa preman yang mengganggu, memaksa toko kelontong Bibi untuk menjual bir yang mereka wakili. Preman bahkan ingin memukul orang. Dong Jiu melihat Bibi yang paling dia sayangi diintimidasi. Dia segera ingin menghukum mereka. Atai juga ingin membantu. Namun Dong Jiu menghentikannya. Kemudian dia turun dengan gaya yang unik. Dong Jiu berseru, mereka adalah orang jahat. Saya adalah seorang polisi. Dong Jiu memeluk erat si penindas, untuk mencegahnya melukai Bibi. Namun kemudian si penindas menendang dengan lutut, menjatuhkan Dong Jiu ke tanah. Atai melihat orang yang membantunya dipukul dan ingin turun membantu. Namun ditahan oleh Jin Mao, karena mereka belum boleh mengungkapkan identitas. Bibi melihat Dong Jiu terjatuh, mendekat dan hendak berkonflik dengan si penindas. Namun segera ditolak dengan kasar. Saat dia hampir jatuh ke pecahan kaca tajam,
Saat itu, Dong Jiu muncul tepat waktu. Dua tangan besar dengan mantap mengangkat bibi, menghadapi serangan dan cacian si penindas. Zhong Jiu benar-benar tidak bisa lagi